Kalau kalian ditanya, apa merek topi dan style topi favorit kalian? Kira-kira kalian bisa jawab nggak? Bingung pastinya. Kalau gue yang ditanya, sudah pasti jawaban yang pertama adalah New Era 3930, yang kedua adalah 47 Brand MVP. Kalau ditanya merek topi dan style topi yang terbaik menurut gue, inget ya, menurut gue. Jadi kalau nggak setuju ya nggak perlu protes dan ngegas-ngegas lah ya. Gue akan jawab, cuma satu topi yang paling legendaris, wishlist gue, dan menjadi kebanggaan pribadi kalau punya gitu loh. Itu adalah New Era 5950. Nggak ada yang lain, cuman ini doang. Kali ini, gue mau bagiin sama kalian beberapa style yang ada dari topi legendaris New Era 5950. Harus video khusus bahas yang satu ini. The most iconic fitted caps. Jadi kalau topi fitted ya, satu ukuran, topi yang tidak adjustable itu bisa jadi bukti kalian serius sama urusan topi. Jadi istilah favorit itu berarti paling sering dipakai dan nggak ada beban untuk pakai kemana-mana, kalau gue. Simple choice. Jadi kalau kalian bisa jawab, boleh juga kalian share di komen di bawah, ya. Tapi kalian nanya, kenapa nggak favorit, Bang? Gini, soalnya kalau keluyuran keluar rumah, gue khusus 5950 agak sayang-sayang gitu gue pakainya gitu ya. Jadi gitulah, makanya kenapa favorit sama terbaik beda sama gue. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video abang kalian ini, ada baiknya kalian cek lagi video gue soal 6+1 style dari topi New Era pada link ini, ya. Daripada nanti pusing dan mules-mules karena nggak paham omongan abang kalian ini. Tapi kalau yang udah subscribe dan ikutin terus bahasan topi-topian di channel ini, mari kita lanjut. Sekarang ini kalau kalian ketik keyword topi New Era atau New Era cap di YouTube, makin banyak aja channel-channel yang bahas soal topi New Era di Indonesia loh. Seingat gue tahun lalu itu paling cuman beberapa aja. Sekarang orang yang nggak bahas topi aja ikut-ikutan bahas topi. Jadi makin seru lah. Jadi tinggal tugas kalian aja yang menilai mana yang paling informatif, bukan clickbait hanya untuk banyak-banyakin viewer, karena pas lagi rame-ramenya urusan topi-topian ini. Lanjut aja, akhirnya terwujud juga baru sekarang ini gue bisa bahas karena lagi-lagi dengan dibantu seller kesayangan gue, lengkap juga style yang ada dari 5950. Oke, gue pernah bilang di video sebelumnya, kalau temen-temen mengaku pencinta baseball cap, atau penggemar topi New Era, tapi belum punya 5950, itu artinya kalian belum punya topi New Era 5950. Walaupun terkesan nyindir alus melulu, kenapa abang kalian ini kok maksa banget? Kayaknya harus punya New Era 5950. Gini, teman-teman. Sejarahnya, topi New Era yang perusahaannya dimulai pada tahun 1920 itu, dengan jualan awal topi Gatsby ya, bukan baseball cap kayak sekarang ini. Justru, pada era putra dari pendiri New Era, Harold Koch ya, yang memimpin perusahaan ini, dia justru yang melahirkan style New Era 5950 sebagai tribute kepada papanya, Erhard Koch, yang meninggal di tahun yang sama, 1954. Gue sih salut. Misalkan gini, kalian diminta memimpin perusahaan bokap kalian, dan berhasil. Waktu bokap meninggal, untuk mengenang beliau, kalian malah menciptakan produk, lalu produknya itu jadi legendaris sampai sekarang di seluruh dunia. Gimana rasanya? Kalau ortu kalian melihat
keberhasilan kalian itu. Pasti bangga banget lah ya. Setelah itu, berbagai momentum mengukuhkan New Era 5950 sebagai topi fitted baseball terbaik dan terpopuler di dunia. Gimana? Topinya legendaris, seantero dunia, dan kalian belum punya. Apa jadinya tuh? Racun. Oke, cukup untuk basa-basinya. Inilah beberapa style New Era 5950 yang sekarang beredar di marketplace dan mungkin belum semuanya tersedia di store atau online di Jakarta. Yang penting kalian ikutin aja dulu, oke? Teman-teman harus ingat ya, New Era 5950 adalah flagship atau istilahnya produk unggulan dari seluruh line-up stylenya New Era. Kalau smartphone atau notebook, flagship kayaknya identik dengan yang paling mahal dan spek paling tinggi. Tapi kalau soal topi ini nggak usah takut. Flagship ini nggak melulu harus yang paling mahal. Walaupun ada yang beneran mahal, bisa kalian cek di seller-seller rekomen online deh. Harganya tuh bisa sampai 3 kali atau 4 kali lipat dari harga topi normal ya, topi New Era normal ya. Itu buat yang serius ya. Kalau kalian belum serius ya nggak usah maksa. Masih ada pilihan lain yang lebih affordable untuk kalian. New Era 5950 menjadi flagship bukan karena spesifikasinya yang super modern, tetapi cerita di balik topi inilah yang mengukuhkannya sebagai topi yang unggul. Gitu teman-teman ya. Sebelum gue bahas gimana ciri-cirinya, gue bagikan dulu klip unboxing di kedai kopi ini, karena satu sahabat gue yang juga sudah beberapa kali berkontribusi dalam video-video gue, dia baru aja kabarin topi yang dia pesen dari US udah datang hari ini. Setelah sebulan shipping ya, paham lah ya. Topi apa sih yang dia bawa dan bakal ada kecipratan ke abang kalian ini nggak? Ya, berikut videonya. Nah, hari ini Davin adalah sahabat gue yang beberapa kali ngirimin topi. Kali ini kita buka lagi satu paketnya dari US. Yuk, kita buka sama-sama nih. Ini termasuk kabarnya 5950 juga nih, jadi sah. Bos. agak berat amat tuh topi. Hati-hati meja sampai ketusuk topinya. Oke, gitu deh. Parah men. Wih keren. Yes. First, pasti first. Ketiga. Yes. Yang pertama, ini keren banget buat jalan-jalan kemana-mana. Buat info aja, ini Space Jam-nya nggak ada yang lagi ada di seller-seller kan. Wow. 940 lagi. Jarang banget ini masuk ini 940. Ini sih keren. Another one, kelas. Ini luar biasa. Ini mesti Bang Kiki yang buka. Nggak usah, udah bukain aja, nggak apa-apa. Soalnya kontributor gue nih dari dulu nih, yang tadi gue di video awal gue ceritain, dia telepon dari US cuman untuk nanyain topi yang mana. Dan ini Washington. Kasih lihat bawahnya, Vin. Parah ini sih.
Ini koleksi neon ya, Vin ya. Gue juga nggak tahu ini bos Davin yang milihin. Masih sadis sih. Detail dari topi yang tadi dibuka tuh ini. Washington Nationals Summer Pop Neon koleksi tahun 2021. Ini menjadi topi gue yang terbaru yang gue dapetin. Ya, lihat ya, keren ya warnanya ya. Nah, yang bikin unik, mau lihat? Ini, under brimnya. Ya, kayak snake skin ya sebetulnya. Tapi, lihat dong. Dan ini side patch-nya. Belakangnya ada pinky-pinkynya, bos. Ini neon. Keren ya. Thank you banget, Bro Davin. Kita lanjut dulu bahas ciri-ciri dari 5950 original ini, ya. Ciri-cirinya seperti yang udah beberapa kali gue bagikan, semoga nggak bosen ya. Crown-nya tuh tinggi, dan shape-nya sangat cocok buat orang-orang yang kepalanya lonjong atau dahinya lebar ya, makanya orang-orang bule tuh suka ya. Terus brimnya flat, super rata, ya tetap bisa dibengkokin dengan manual sesuai selera kalian ya. Lingkar kepala nggak bisa diatur, ini fitted ya. Setiap orang harus ukur lingkar kepalanya untuk dapatkan size yang sesuai. Round stikernya berwarna keemasan, ciri khas 5950. Nggak ada keterangan lain di sini selain style, ukuran, dan disclaimer-nya. Bagian dalam untuk topi ini seperti identitas New Era, ada label New Era, ya, material logo, dan logo tim umum lah, gitu ya. Keren. Gue ada satu juga yang karena mumpung baru-baru ini lagi demam Space Jam ya, Space Jam 2 ya. Topinya gue punya 5950 Space Jam 1. Ini belinya udah lama di Bandung. Gue suka ini karena selain dia ada Looney Tunes di belakangnya, ini di dalamnya itu di sablon ya, ada jaring-jaring basket di dalamnya. Ini unik banget. Jadinya gue suka. Selain itu, ya seperti yang kalian lihat, gue ada Iron Man juga. Ini juga beli di seller Jakarta, Marvel belakangnya. Atau ini Batman yang udah sering kalian lihat ya. Batman. Gue juga ada Oklahoma City. Ini bagus. Gue demen kombinasinya, dan ini kalau nggak salah dapat di e-commerce ya. Waktu itu lagi sale. Ini juga dapat di e-commerce. Brooklyn Nets. Demen aja, simple. Dan juga ini yang pernah gue bahas ya. New York Mets. Ini 5950 nih. Terakhir adalah ini. Texas Longhorn. NFL ya ini. Ini belinya langsung di US. Gue inget banget ini dibelinya tahun 2019, bulan November. Waktu itu temen gue lagi jalan, kebetulan di Austin, Texas. Dia bilang, "Bang, kebetulan ada nih di toko nih, tinggal satu, nomor 7/4. Alhamdulillah. Ini gue cukup berkesan juga dengan ini. Ya, belakangnya T. Material topi 5950 ini non-stretch ya. Jangan berharap akan melar-melar kalau udah salah ukuran. Ini juga alasan kenapa gue sarankan kalian harus ukur ke outlet, karena setiap orang punya kesesuaian yang berbeda. Contoh gini, kalau gue ukur kepala gue sendiri, maka yang size yang sesuai itu harusnya 56,8 cm itu adalah nomor 7/8. Nah, pertama kali gue pernah beli New Era dulu 7/8 itu ngepres banget, bener-bener ngepres gitu loh. Jadi, next begitu gue ada kesempatan, karena gue pikir spekulasi ya, gue naikin ke 7/4 lah. Nah, dari situ gue ngerasa masih cukup ketat,
tapi udah mulai oke. Kalau gue coba di 73/8, waktu itu ada kesempatan juga gue coba doang ya, malah longgar dan kurang bagus di samping sininya ya. Nah, jadi bingung kan? Akhirnya 7/4 itu walaupun menurut gue masih agak ketat, gue bengkokin dan baru itu gue dapet yang nyaman. Makanya sekarang gue udah fix 7/4 itu udah oke buat gue. Saran gue untuk yang belum punya, khusus 5950 New Era, mendingan kalian ke store aja kalau mau beli. Untuk yang pertama kali, supaya aman. Nah, gue kan nggak tahu kalian demennya tuh longgar atau kenceng, atau longgar pas flat brim, atau ketat pas flat brim. Again, saran gue untuk yang belum punya New Era 5950, mendingan kalian ke store aja dan kalian ukur dan beli pertama kali di store supaya aman. Khusus style 5950 low profile ini, begitu gue dapetin November 2019 ya, nggak sengaja di satu seller online, gue tuh ragu, ini beneran ada nggak sih produk ini? Tidak ada peranala lokal yang bisa mendukung style ini, dan sellernya itu apakah dia legit atau original? Karena dari situs di US ada, tapi nggak mirip-mirip yang gue dapetin ini. Nekat lah gue beli, dan sellernya kasih harga cukup menggoda juga. Nah, pas topi ini datang, gue langsung jatuh cinta lah istilahnya. Kebayangkan, satu hal yang paling gue komplain dari 5950 ini kan crown-nya yang kelewat tinggi ya, buat orang Indonesia. Walaupun masih pas-pas aja sama gue, berharap ada yang lebih low cut istilahnya ya, lebih low profile, dan ternyata ada. Dipakainya juga kayak pesen jas sama penjahat terkenal. Fit banget. Nah, ini dia topi gue. Yang pertama, ya. Ini timnya adalah Kansas City Royal ya. Kebetulan ini battling practice ya, ini topi. Jadi dia bukan bordir tapi rubber stamp gitu ya istilahnya ya. Ciri khasnya tipikalnya ini adalah crown-nya membulat ya, cenderung tidak kelewat tinggi atau dalam istilahnya ya. Simpelnya sih ini udah kayak 940 tanpa snapback, ataupun 3930 bahannya nggak stretch gitu deh. Nah, nyerempet-nyerempet gitu saudara-saudaranya. Brimnya itu sudah pre-curve nih, kira-kira segini. Ya, melengkung dari pabrikan, auto ganteng nih. Kalau para flat brims pasti nggak suka. Tapi kalau yang demen 940, 3930, atau 47 brand MVP, dan lain-lain, udah cocok meong lah ini ya. Nah, kalau misalnya ya berandai-andai ya, geng 5950 fitted flat brim itu musuhan sama gengnya 940 adjustable pre-curve, pasti keduanya akan damai ketemu kalau sama-sama pakai 5950 low profile ini. Nah, maksa. Problemnya cuma satu, ukuran kalian apa? Kalau tipe klasik yang tadi gue sebutin, size gue tuh 7/4. Jadi untuk low profile, size yang sama langsung masuk tanpa komplain ya. Sizing 5950 klasik versus low profile sama persis, 11-12. Apalagi New Era buatan tahun 2016 hingga sekarang ya, konsistensi size-nya tuh perfect banget ya. Round stickernya emas, seperti 5950 klasik, tapi dengan tulisan ada low profile-nya di labelnya. Terus identitas bagian dalam lebih kurang identik dengan saudara-saudaranya yang lainnya, tergantung logo timnya apa yang kalian pilih. Biasanya yang abu-abu gini tuh NFL. Material topi gue yang Kansas City Royal ini edisi Battling Service semi mengkilat dan bukan bordiran ya, tapi rubber hot pen. Topi yang mirip kayak gini, kemarin ini gue lagi lihat ada di satu seller di Jakarta. Sempet gue chat sama beliau di captionnya, ternyata ini barang yang dicarinya nih ribet dan PR banget, kata adminnya.
So, kalau kalian beruntung, silakan berebut deh. Ini for your info ya, huruf R kayak gini nih untuk timnya liga-liga utama di Amerika, nggak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang namanya Rudy, Robert, Rizal, Reno, Ronald, Roni, Riana, Ricky, Ricardo, Richard, Reni, Rosa, Robi, dan lain-lain, buruan deh, daripada kehabisan. Racun! Nah, satu lagi 5950 low profile yang gue lama mau kasih lihat ke kalian itu adalah ini. White Sox 5950 low profile edisi tahun 2021 ya. Ada logo kacamatanya nih. Di belakang 2021 di backside-nya ya. Ada side patch-nya juga. Nah, kontributor topi gue ini adalah sahabat gue yang sama di video yang tadi duluan. Karena sering nonton video gue, dia jadi ikut-ikutan ke***an topi, cuman dia maunya langsung order ke US gitu loh. Nah, ini agak parah nih guys, karena ini adalah NY yang tribute Derek Jeter. Mateng nggak lo? Dan low profile. Banyak. Parah ini. Pas ya? Pas ya? Thank you Bang Vicky. Ngomongin. Kalau enggak nggak bisa beli. Nah, di video smartphone yang gue bagikan tadi, sahabat gue ini, Davin, dia juga pesan untuk dia sendiri 5950 low profile New York Yankees Derek Jeter on-field caps. Wah, warna indigo, buset sih. Kali ini gue naksir juga ya. Walaupun gue bilang sebelumnya gue nggak pengen NY lagi atau LA lagi, tapi khusus yang satu ini gue naksir. Cuman harga US-nya sih ngeri banget ya. Kalian cari sendirilah di online. Gue sempetin foto detailnya teman-teman ya. Ini kayak gini. Set patch-nya rubber, ada tulisannya Derek Jeter 2020. Label 5950-nya gold, ada tulisan low profile-nya. Ya kira-kira itulah sekilas topi yang mau dipinjemin tadinya sama Davin. Cuman kalau topi keren kayak gini, kalau dipinjemin gue suka agak geter-geter kalau kelamaan di rumah. Ya. Kalau gue inget lagi dari Bro Davin dan Cindy istrinya ini, gue udah dapet tuh 5950 Classic Cleveland Cavaliers ya. Ini ya. Terus satu 5950 low profile White Sox yang seperti ini 2021, dan satu lagi yang Washington National 5950 Summer Pop Neon 2021. Selalu 5950. Jadi di kesempatan ini gue bisa ngucapin terima kasih buat Cindy, Davin. Thank you ya. I love you both. Ini dia yang paling ultimate dari 5950 ya. Sebelum gue bagikan info soal 5950 yang ketiga ini, kita buka dulu satu box paket kiriman dari Jawara 5950 Premium di Indonesia yang markasnya lagi pindah ke Bandung, sebelumnya di Kudus. Kita buka nih paketan. Gue sebetulnya sih udah nggak sabar mau buka paketan dari Hypercap ini, karena kebiasaan gue untuk unboxing sekalian aja gue shoot videonya ya. Jadi tahan, kalian tahan ya. Ya, tahan. Kalau paket sebesar ini sih biasanya topinya lebih dari 2 pieces nih ya. Seperti biasa, ada goodie bag. Oh, ini kayaknya pesanannya Koichi ya.
start. Oh, ini satu Mighty Duck clean up dia. Wow, keren. Dan ini dia 5950-nya. Kita bahas dulu ya. Dari dua topi dalam satu box tadi ya, ternyata salah satunya India. 5950 yang ketiga yang gue mau bagiin sama kalian. Namanya 5950 Heritage Series. Buat info aja ya, style ini ya, di website New Era US dan UK itu barangnya tuh udah nggak ada ya. Jadi ini langsung dicariin sama seller kesayangan gue, Hypercat. Mas Purwa, ini topinya udah gue buka ya. Thank you banget ya. Oke, apa sih istimewanya ini ya? Crown-nya itu tidak tinggi seperti 5950 klasik. Brimnya flat. Yang ini untuk sizing seperti keluarga fitted, spesifik 7/4. Stikernya bukan keemasan, tapi warna merah sama pink ya, pink kekuningan ya. Tipikal topi-topi seri heritage ya. Bagian dahinya nggak dikerasin, sehingga berkesan jadul banget ya. Logo White Sox-nya, lihat nih. Logo White Sox-nya dibiarin model jadul ini yang belum grafis banget kayak yang sekarang ya. Gue inget di video gue yang lain, teman kita tuh Koichi punya 5950 Heritage Series New York Mets ya. Negro League lagi. Wah, itu lebih langka lagi ya. Pingsan lah kalau punya Heritage Series ya. Bahan topi ini walaupun dibuat pada masa sekarang, teksturnya berkesan jadul ya. Agak berbulu-bulu gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang punya Heritage Series, boleh juga komen di bawah ya. Ini sih super gokil ya. Detail di dalamnya tuh ada Cooperstown-nya juga nih. Wah, ini labelnya kulit loh. Terus ada Chicago White Sox. Ini logo tahun 1929, men. Sadis. Mungkin buat kalian yang baru di dalam urusan topi-topian ini pasti akan komen, ya bang, topi jadul gitu mah. Mosok jahitan masih miring-miring gitu kayak tahun jadul. Ya, nggak apa. Kalian mungkin belum paham. Tapi nanti lama-kelamaan kalau udah lama-lama berkecimpung di dunia topi juga kalian akan ngerti betapa serunya kalau punya atau dapet topi yang back to the old days. Ya, kali ini dia tahun 1928 desainnya. Begitu kalian udah paham, topinya udah nggak ada lagi. Jahat. Sebelum gue tutup, gue mau tambahin satu lagi style New Era 5950 yang terakhir. Mohon maaf, gue nggak punya barangnya. Jadi, sekilas aja gue bahas dengan style yang identik. Yang terakhir itu adalah 5950 Retro Crown. Setelah gue cari-cari info, ternyata Retro Crown dan Heritage Series itu adalah style yang berbeda. Crown-nya low profile ya, seperti 5950 low profile, Heritage Series, dan juga 940 ya, atau enggak yang lain-lain gitu. Brimnya pre-curve, melengkung, nggak se-ekstrim 940 atau 3930. Sizing seperti keluarganya fitted, cuman karena ini 950, diabaikan saja nih snapback-nya ya. Stiker kemasannya juga keemasan, cuman biasanya ada tulisannya Retro Crown, sama di sampingnya ini biasanya ada tambahan satu stiker ya. Ini karena, again, gue bilang ini 950 ya, kira-kira. Logo timnya sudah ikut desain logo yang baru. Beda dengan Heritage Series kan logonya mundur ke tahun-tahun jadul. Kalau dia tuh logonya modern, cuman bagian forehead-nya ini nggak diperkeras. Jadi
comfort fit, mereka bilang nggak dibikin struktur ya. Bahan topi ini seperti 5950 biasanya, bahan nggak stretch ya. Jadi ini gue nggak banyak-banyak bagiin karena style ini juga termasuk yang susah dicari. Kalau kalian ada yang punya 5950 Retro Crown, boleh komen di bawah. Mana tahu bisa gue bagikan di video yang selanjutnya. Terakhir, ini mungkin yang bikin kalian tuh tambah mules-mules dan makin sebel sama abang kalian ini. Karena gue ketemu lagi seller topi yang baru. Dia nge-DM gue menawarkan topi-topi unik yang langsung import dari US katanya. Ya awalnya beliau menawarkan kirim aja, gue kirim langsung deh bang gitu loh. Cuman gue bilang enggak lah, kan kalian juga berbisnis, gue juga pengen bantu kalian ya. Jadi gue bilang, lo taruh aja di lapak lo, nanti gue beli aja gitu. Setelah itu ya gue belilah. Jadi khusus abang kalian ini, dia pilihkan satu topi vintage lagi. Penasaran? Mari kita kupas ya. Yeay. Oke, topi ini sih nggak ada hubungannya sama 5950, tapi berhubung info yang baik, seller yang oke, dan gue juga beli topi ini sama beliau. Jadi inilah pesanan gue ya. 47 brand, clean up, New York, match tapi logo yang klasik nih, vintage ya, gue lihat dalamnya. Genuine merchandise ya. So far asli. Untuk alamat seller, seperti biasa, gue akan bagikan dalam deskripsi ya, di bawah ya. Kalian cek aja. Jadi kalau hari gini masih ada yang nanya lagi, seller rekomen dong bang. Cek deskripsi di bawah ya. Makanya nonton jangan di skip mulu ya. Nonton dengan detail. Kayaknya info yang gue mau bagikan kali ini udah semuanya. Jadi demikian aja info sederhana ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian soal topi-topian. Terutama topi-topian yang sering gue bahas nih, merek ini New Era, 47 brand, mungkin kedepannya Mitchell & Ness, Fanatic, dan Zephyr. Jadi jangan nanya lagi merek lain ya. Nggak punya. Dari gue, cukup sekian. Dukung terus video-video ini jika kalian berkenan dengan subscribe, likes, komen, atau nyalakan notification supaya tetap terupdate dengan video-video terbaru dari channel gue. Ya, sampai ketemu di next good info. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak, bagikan kebaikan, dan tetap pakai topi.